Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Junjungan bagi kita semua, penghulu alam, dialah baginda Rasul yang mampu membawa agama Islam dari masa jahiliyah menuju masa yang Islamiyah. Itu semua berkat pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, telah kita lihat bagaimana sekarang alam begitu tidak bersahabat bersama kita. Kita lihat sekarang banyak sekali umat kocar-kacir di negerinya. Kita lihat sekarang saudara-saudara sekalian, kita renungkan sendiri bagaimanakah umat berkelahi sesama Islam. Kita lihat sekarang bagaimana umat berpecah belah tentang agama. Kita lihat sekarang banyak suku-suku saling salah menyalahkan. Kita lihat sekarang saudara sekalian, banyak sekali orang yang benar disalah-salahkan, orang yang salah dibenar-benarkan. Saat ini semuanya sudah terjadi. Sudah tiba saatnya perkataan Rasulullah, di mana nanti datangnya hari kiamat. Di mana nanti datangnya hari kiamat, ulama-ulama akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat Islam semua kebingungan mau mencari ulama yang mana yang harus diikutinya. Sehingga saudara-saudara sekalian, apa kata Rasulullah? Bagi engkau umat-umat Islam, ulama ini banyak sekali. Ulama ini sangat banyak. Banyak ulama-ulama yang dilindungi. Tapi ingatlah wahai umatku, di saat nanti akhirnya kiamat, di saat nanti padang mahsyar, ikutlah ulama yang dibenci oleh orang-orang yang banyak. Inilah ulama yang kita ikut. Ulama yang paling banyak orang benci, inilah ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Karena apa saudara-saudara sekalian? Ulama ini ada ulama suhu. Apa ulama suhu ini? Ulama yang ada ilmunya, tapi dia perjualbelikan kepada orang lain. Ilmu yang ada pada dirinya tidak mau diajarkan kepada orang lain tanpa adanya upah. Ilmu yang ada pada dirinya tidak mau diajarkan kepada orang lain kalau tidak ada uang dikasih kepadanya. Ini banyak ulama-ulama sekarang. Tapi kita lihat saudara-saudara sekalian, begitu luar biasa ulama kita, imam besar kita, bagaimana dia perjuangan begitu luar biasa dalam membela umat-umatnya. Ingin negeri ini makmur, ingin negeri ini berjaya, ingin negeri ini menjadi yang hebat. Dia rela pulang dari Makkah Al-Mukarramah menuju kepada negerinya Indonesia. Tapi bagaimana kita lihat pengorbanannya? Pengorbanannya semua dihalang-halangkan oleh kaum-kaum yang tidak senang kepadanya. Bagaimana orang ingin membunuh Habib Rizik, na'udzubillah min dzalik. Kita lihat Laskar FPI pelindung Habib Rizik syahid begitu luar biasa, subhanallah. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana fenomena alam umat berpecah belah.
kita banyak membenci kepada Habib Rizik. Orang-orang yang benci kepadanya, ingat saudara-saudaraku, kalau kita benci kepada zuriat-zuriat Rasulullah, kita benci kepada zuriat Nabi, maka tempat kita ialah dalam neraka. Kenapa tempat kita dalam neraka? Kalau kita benci kepada zuriat-zuriat Nabi, otomatis kita benci kepada Rasulullah. Kalau kita benci kepada Rasulullah, kita benci kepada Allah. Barang siapa yang benci kepada Allah, tempatnya dalam neraka. Kenapa saudara sekalian? Namun sebaliknya, orang yang senang kepada zuriat Nabi, orang yang kagum kepada zuriat Nabi, orang yang melindungi zuriat Nabi, tapi dia tidak pernah ibadah kepada Allah, dia tidak pernah melaksanakan perintah Allah, tapi dia senang kepada zuriat Nabi, dia mendukung perjuangan zuriat Nabi, dia senang kepada perjuangan Rasulullah, dia melindungi para ulama. Bisa jadi saudara-saudara sekalian, mati orang tersebut mungkin mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri Abu Lahab membencinya, tapi ada satu lagi yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, yang tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi dia selalu melindungi Rasulullah. Siapakah dia? Ialah Abu Talib. Abu Talib ini, dia seorang menyembah berhala. Dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tapi dakwah Rasulullah dia dukung. Dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tapi Rasulullah selalu dia support. Rasulullah selalu dia bantu. Rasulullah selalu ada bersamanya. Dia mendukung Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, tetap Abu Talib dukung. Namun saudara-saudara sekalian, waktu Abu Talib ini meninggal, dia kafir dunia, Islam akhirat. Maka saudara sekalian, manfaatkanlah waktu kita. Sayangilah para habaib, sayangilah para ulama. Manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik mungkin. Sayangilah mereka, kasihinilah mereka. Kalau kita kasihan kepada para zuriat Nabi, kalau kita mencintai para zuriat Nabi, insya Allah mungkin Allah akan melindungi kita. Mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Mungkin rezeki kita akan lancar dengan gara-gara kita cinta kepada para habaib, kita cinta kepada para kiai, kita dekat sama kiai. Karena apa? Dijelaskan sama kita dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim. Orang yang dekat dengan ulama pasti dia dimuliakan oleh orang lain. Dan namun sebaliknya, orang yang jauh sama ulama pasti dia dibenci oleh orang lain. Sebaliknya, kalau pencuri, perampok dekat sama ulama, bersama-sama ulama, waktu dia berjalan bersama ulama, tangannya pasti dicium. Namun sebaliknya, orang yang berilmu agama, dia bersama dengan pencuri, dia bersama dengan perampok. Mungkin orang yang berilmu pun akan dibenci oleh orang lain. Kenapa? Karena kita dekat sama orang yang tidak alam ilmu. Maka dekatlah kita sama orang yang berilmu. Sayangilah mereka. Sayangilah imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Sayangilah dia, muliakanlah dia. Sayangilah dia, muliakanlah dia dengan sebaik mungkin. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangilah mereka, insya Allah Allah akan menyayangi kita nanti di hari kiamat. Sayangilah mereka, insya Allah Allah akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul kiamat. Yang mana di padang mahsyar nanti tidak ada lagi tempat perlindungan melainkan lindungan daripada lindungan Allah. Maka dengan cara kita dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sekian dan terima kasih selalu bersama kami
lebih senang tentang masalah pengajaran-pengajaran tentang ilmu agama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.